Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. YBSDK GKP adalah Yayasan Badan Sosial Dharma Kasih milik Gereja Kristen Pasundan, milik kita bersama yang memiliki visi menyatakan kasih Kristus melalui pelayanan sosial dan kemanusiaan. YBSDK GKP memiliki 4 unit pelayanan dan 1 tim, yaitu yang pertama, unit Panti Asuhan Tanjung Barat, yang kedua unit HIV/AIDS, yang ketiga unit Krisis Center, yang keempat unit Bumi Katumbiri, dan yang terakhir 1 tim yaitu Panitia Persiapan Pembangunan Panti Werda. Bulan Juni adalah bulan sosial, demikian ditetapkan oleh Gereja Kristen Pasundan untuk mewujud nyatakan dan mengingat pelayanan sosial dan kemanusiaan kita bersama. Oleh karena itu, kita bersama-sama akan mendukung dan mengumpulkan persembahan dalam rangka mendukung bulan sosial. Untuk tahun ini, bulan sosial diperuntukkan untuk mendukung Panti Asuhan Tanjung Barat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Selain itu, kita juga mengumpulkan persembahan untuk mendukung pendeta emeritus dan janda pendeta. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, kami mohon dukungan dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tuhan memberkati kita. Salam jumpa dari kami di tempat ini, Panti Asuhan Tanjung Barat, salah satu pelayanan sosial Gereja Kristen Pasundan untuk anak-anak agar mereka bertumbuh sehat, bertumbuh cerdas, bertumbuh ceria, dan biarlah mereka memiliki masa depan, memiliki dan meraih cita-cita sesuai kehendak Tuhan. Saudara-saudara, ibu dan bapak sekalian, kami menyambut saudara sekalian untuk terus mendukung pelayanan Panti Asuhan Tanjung Barat agar keceriaan anak-anak kita, agar pertumbuhan mereka, agar proses belajar dan mengajar mereka boleh terus berjalan, boleh terus tersiapkan, dan mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk uluran tangan Bapak Ibu sekalian, para donatur, mitra pelayanan, gereja-gereja, jemaat-jemaat GKP, dan setiap hati yang senantiasa mendukung Panti Asuhan Tanjung Barat. Dan pelayanan gereja boleh terus menjadi pelayanan yang luhur dan mulia, dan nama Tuhan dipermuliakan. Salam dari kami, Tuhan Yesus memberkati.
Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis Jemaat mengucapkan salam sejahtera kepada segenap jemaat yang beribadah pada hari Minggu ini. Ibadah Minggu ini menggunakan media online dan akan dilayani oleh Vikaris Theodorus Calvin SSI. Kiranya persekutuan kita pada saat ini menjadikan nama Tuhan di dalam Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, semakin dipermuliakan. Sebelum kita memulai kebaktian kita di pagi hari ini, ada beberapa warta yang akan saya bacakan. Yang pertama adalah persembahan bulanan dan persembahan minggu harap ditransfer melalui rekening di KPU Tanah Tinggi atas nama Ibu Nike Cikawati. Yang kedua, doa syafaat. Warga jemaat dimohon agar memberikan dukungan doa bagi jemaat yang sakit atau dalam proses pemulihan, yakni Ibu Nirosita, Ibu Hira Sabarci Aceh, dan Ibu Ida Farida Baidan. Kemudian warta selanjutnya adalah pengembangan pelayanan di tahun 2020. Kemudian keluarga yang merindukan memiliki rumah dan anak. Lalu para orang tua yang sudah lanjut usia dan jemaat yang berbeban berat. Warta selanjutnya, doa untuk bangsa dan negara. Kemudian anak-anak yang studi atau bekerja di dalam atau di luar negeri. Dan mereka yang merindukan untuk memiliki pasangan hidup. Minggu ini tanggal 7 Juni 2020 mendoakan keluarga secara khusus. Yang pertama keluarga Yopi Rasman, yang kedua keluarga Edu Yoga Samudra Anirun, dan jemaat yang berulang tahun pada tanggal 8 Juni sampai dengan 14 Juni 2020. Anak Noah Hiskia Majia, Ibu Damaris Lubis, Ibu Nyi Rosita, Ibu AA Robiah, Saudari Tiurma Rohani Margareta Sinaga. Demikian warta jemaat. Dan Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai kebaktian kita pagi hari ini. Dan kita akan menyanyikan lagu Oh Betapa Indahnya. Bila saudara seiman
saudara seiman, hidup dalam persatuan. Banyak urapan di kepala harus, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti ambon yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari 2 Korintus 2 ayat 14 yang berkata, "Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan Dia di mana-mana." Demikianlah nas pembimbing kita pada hari Minggu ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersatu di dalam doa syukur kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pekan ini kami dapat menjalani hari demi hari dengan penyertaan kasih-Mu. Dan sekarang pada kesempatan kali ini kami bersyukur untuk setiap kasih-Mu yang masih kami rasakan, sehingga kami dapat berkumpul bersama keluarga dan kami dapat beribadah bersama pada hari Minggu ini. Kiranya Engkau mau yang hadir di tengah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, agar ibadah ini dapat berkenan di hadirat-Mu. Dan berkati Tuhan ibadah ini dan seluruh doa syukur ini kami naikkan hanya di dalam nama-Mu. Amin. Hidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Nada-nada sumbang dan senyum disebabkan dosaku. Yesus sudah menggantikannya jadi kidung yang merdu. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan bersatu di dalam doa Epikles. Kita akan memohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan kita pada hari Minggu ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang mau menuntun kami, agar kami dapat mengerti setiap firman yang akan Engkau ajarkan kepada kami. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar apa yang setiap keluar dari mulut hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita siapkan Alkitab kita dari Matius 28. Matius 28 ayat 16 hingga 20.
Matius 28 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-20. Di bawah perikop, perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah pembacaan kita pada hari Minggu ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Apa kabar? Bagaimana sepekan ini? Apakah bahagia atau sudah mulai bosan berada di rumah? Dan saya harap Bapak Ibu masih tidak bosan, tetap berada dalam keadaan sehat, dan juga nanti kita bisa bertemu di gereja pada saatnya nanti. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Tuhan dari Matius 28 ayat 16 hingga 20. Mungkin pernahkah kita mengingat setiap pengajaran dari orang tua kita? Mungkin di antara kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang sudah tidak memiliki orang tua, mungkin yang sudah meninggal atau apa, mungkin masihkah kita mengingat setiap pengajaran yang diajarkan? Masihkah kita mengingat setiap perkataan yang diajarkan kepada kita dari kita kecil hingga besar? Dan apakah itu kita turunkan kepada anak-anak kita? Dan apakah itu kita ajarkan juga ke anak-anak kita? Dan apakah juga itu menjadi pengajaran kita untuk anak kita? Dan pasti ketika orang tua kita sudah tidak ada, yang tersisa dan kita ingat adalah selain gambarannya, pasti juga pengajaran yang ditinggalkannya. Dan itu menjadi bekal kita, bekal keluarga kita untuk mengajarkan norma-norma, untuk mengajarkan pengajaran untuk anak-anak kita, dan itu akan diturunkan selanjutnya. Dan pada bacaan kali ini itu juga yang coba Yesus inginkan. Ajaran yang Yesus turunkan kepada para muridnya diharapkan bisa diturunkan juga kepada muridnya dari murid-muridnya. Mungkin agak sedikit membingungkan ya, tapi Yesus menginginkan ajaran itu tetap terus berlangsung. Seringkali orang menggunakan ayat Alkitab ini, ayat bacaan ini sebagai pengesahan untuk melakukan kristenisasi bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Ayat 18 hingga ke 19 merupakan ayat yang sangat terkenal dan juga dianggap sebagai sebuah amanat agung dari gereja untuk mengkristenkan seluruh dunia. Dan perkataan Yesus pada ayat ke-19 seringkali dibaca secara terpisah dan orang menangkapnya kita harus menjadikan semua bangsa muridnya. Kita melupakan ada ayat 18 yang mengikuti pada perkataan sebelumnya. Pada ayat 18 dikatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Mereka lupa bahwa syarat untuk menjadikan semua orang untuk menjadi murid Yesus adalah ketika kita sudah diberikan
kuasa oleh Yesus untuk melakukan pengajarannya. Namun hari ini kita tidak akan membahas mengenai amanat agung ini. Kita akan mencoba melihat dari sisi lainnya. Saya mencoba melihat bagian kecil dari ayat ini yang ada di ayat 16 yang berkata, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ada satu tempat yang menarik, yaitu Galilea. Pernahkah kita bertanya, pernahkah kita berandai-andai, kenapa Yesus menyuruh mereka ke Galilea? Apa hubungannya Galilea dengan Yesus? Bukankah Yesus lahir di Bethlehem? Ataukah apakah memang Yesus mati di sana? Tapi kita akan coba lihat. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita lanjut lagi, kita buka dalam Matius 4 ayat ke-12. Di situ terdapat bacaan mengenai Yesus di Galilea. Dan sebelum ke Matius 4, kita lihat lagi dalam Matius 3, di situ Yesus dibaptis oleh Yohanes. Lalu setelah dibaptis, dalam Matius 4, Yesus akhirnya mendapatkan pencobaan yang pertama. Dan pada Matius 4 ayat 12, Yesus pertama kali tampil di Galilea. Karya pelayanan Yesus dimulai di Galilea. Dan orang seringkali lupa bahwa penampilan pertama dan awal perjalanan berasal dari situ. Yesus mau membuka karya pelayanannya di Galilea dan ingin mengakhirinya di Galilea juga. Serta Yesus ingin mengutus kembali murid-muridnya di Galilea. Jadi tempat ini merupakan tempat yang memiliki kedekatan secara emosional dengan Yesus secara pribadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin orang lebih ingat kapan pertama kali Yesus melakukan mujizat. Mungkin ketika orang ditanya kapan pertama kali Yesus melakukan mujizat, mungkin kita ingat, oh iya ketika perkawinan di Kana. Tetapi sedikit orang yang justru mengingat perjalanan karir Yesus. Mungkin dari kita ada yang masih ingat kapan pertama kali kita bertemu dengan pasangan kita, atau kapan pertama kali kita masuk kerja, kapan pertama kali kita bisa punya sesuatu yang kita inginkan. Momen-momen atau tempat-tempat itu memiliki ikatan secara emosional karena memiliki kenangan dan pengalaman pertama kali yang kita rasakan. Oleh sebab itu, Galilea selain secara geografis, tempat ini merupakan tempat yang sangat ramai, dikunjungi oleh banyak orang, dan Galilea ini juga menjadi tempat pusat perdagangan. Kota ini menjadi jalur perdagangan orang-orang dari Damsyik menuju laut, dan juga dari Damsyik menuju Yerusalem. Jadi secara tata letak dapat dibilang Galilea merupakan tempat yang sangat bercampur baur. Akibat terkenal dengan kota tempat persinggahan, tempat ini juga terkenal dengan kawin campurnya antar ras. Sehingga tidak heran Yesus memulai karyanya dari tempat yang dianggap terpinggirkan, karena sudah ada percampuran ras di dalamnya. Dan bacaan kita kali ini sebetulnya juga memiliki paralel dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 7 hingga 8.
yang berkata, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Hal menarik kita perhatikan pada ayat ke-8. Di situ dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pertanyaan yang terlintas, kenapa Yesus mengatakan kota itu? Kenapa Yesus mengatakan 3 kota itu? Bukankah ada banyak kota-kota lain? Bukankah ada kota-kota yang lebih besar dibandingkan ketiga kota yang disebutkan oleh Yesus itu? Yesus menyebutkan kota itu karena itu adalah kota yang memiliki jarak, mulai dari yang terjauh hingga jarak yang terdekat dengan Galilea. Di sini bukan masalah berapa jauhnya, berapa jaraknya, berapa kilometer, berapa mil, tapi Yesus mau mengajak untuk para murid bisa membagikan kisah pelayanannya jauh dari tempat pertama mereka diutus. Dan kalau diingat kembali dalam Matius 4, Yesus memanggil para muridnya pertama kali di Galilea, dan mereka mengikuti jejak Yesus. Dan sekarang kisah pelayanan Yesus dan para murid juga harus berakhir di kota itu. Dan tugas mereka sekarang adalah bagaimana dari Galilea mereka bisa menyebarkan ajaran yang sudah Yesus ajarkan. Dan mereka tidak menjadi orang yang jago kandang. Dan dari sini ada sebuah perubahan yang sangat mendasar dari pola pelayanan yang Yesus inginkan. Ketika pertama kali mereka dipanggil, mereka hanya mengikuti jejaknya, mengikuti jejak Yesus. Dan sekarang mereka harus membuat jejak mereka sendiri. Mereka tidak membuat kebiasaan baru, tetapi justru para murid kembali kepada kebiasaan lama ketika mereka tidak mengenal Yesus. Namun yang bedanya sekarang adalah mereka harus menyebarkan ajaran yang sudah Yesus ajarkan. Ketika dulu mereka jalan bersama Yesus, namun sekarang mereka harus berjalan sendiri dan tidak lagi mengandalkannya secara fisik, tapi mengandalkan tuntunan dan bimbingan Roh Kudus di dalamnya. Dan kebiasaan yang lama tetap ada, tapi dengan pola yang baru. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lalu apa yang bisa kita ambil dari bacaan kita kali ini? Kalau kita lihat dan perhatikan dengan baik, beberapa hari belakangan, beberapa pekan kebelakangan, orang-orang mulai menggaungkan yang namanya new normal atau kenormalan yang baru. Sebuah istilah yang dipopulerkan untuk menggambarkan kebiasaan hidup yang baru pasca pandemik ini. Orang berbondong-bondong dalam sosial medianya menggunakan tagar new normal, kehidupan baru, kebiasaan baru, dan sebagainya macamnya. Justru ketika saya berbicara dengan orang-orang yang ada di zaman dahulu, dengan kakek nenek kita, dengan orang tua kita mengenai new normal ini, mereka dengan santai berkata, nggak ada yang namanya new normal. Ini kebiasaan kita,
dari zaman dulu. Dan mungkin ketika saya ditanya new normal, saya akan lebih suka menggunakan kata back to basic. Kenapa saya lebih suka mengatakan itu? Orang tua zaman dahulu melihat kebiasaan baru dalam konsep new normal kita itu seperti kebiasaan yang dahulu. Kebiasaan itu tidak benar-benar baru, justru kebiasaan ini menjadi pengulangan akan yang ada pada zaman dahulu. Apa yang membuat seperti zaman dahulu? Mungkin kalau Bapak Ibu ingat waktu kita kecil, dan waktu saya kecil dulu juga saya masih ingat, mungkin kita pernah jalan kaki jauh dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena dahulu belum ada kendaraan seperti motor, mobil, atau yang lainnya. Sehingga kita harus jalan kaki dari satu tempat, dari satu kota ke kota yang lain. Dan belum lagi dalam perjalanan itu kita melewati jalan yang becek, yang dibel kalau bahasa kampung sawahnya ya, dibel terus berdebu, dan tidak jarang kita harus berhenti untuk membersihkan kotoran yang menempel di badan kita. Hal ini membuat orang-orang zaman dahulu, mereka-mereka yang memiliki rumah dengan pekarangan yang besar, menyediakan tempat seperti tempayan gitu untuk orang-orang yang berjalan kaki untuk mencuci kakinya, untuk cuci tangan, atau sekedar membersihkan kotoran yang ada di badannya setelah perjalanan yang jauh. Dan waktu saya kecil pun saya ingat ketika orang tua saya biasanya ketika saya pulang sekolah selalu berkata, jangan langsung masuk kamar, cuci tangan, cuci kaki, bajunya kotor, ganti baju dulu, letakkan di tempat cucian. Kalau mau langsung makan, udah belum cuci tangannya? Segala sesuatu ditanya karena kita habis dari luar. Dan sebetulnya konsep new normal ini sudah ada sejak dahulu, sebelum masuknya konsep modernitas. Namun dengan perkembangan zaman, jalan yang sudah beraspal, rumah yang sudah dipagar, sudah ada mobil, sudah ada motor, sehingga orang merasa aman dari kotoran, dari debu-debu, sehingga melupakan hal yang harusnya mereka tanamkan. Hal ini juga yang sedang kita hadapi. Virus ini bukan membuat sesuatu yang baru, tetapi virus ini justru mengingatkan siapa kita. Virus ini mengingatkan kebiasaan baik yang sudah ada dari zaman dahulu untuk kita bisa lakukan kembali. Dan kehadiran virus ini justru membuat kita berpikir bahwa sebetulnya kebersihan yang kita praktikkan dari zaman dulu harus tetap dilestarikan. Coba sekarang Bapak Ibu habis dari mall, biasanya langsung taruh barang, masuk kamar, tidur. Atau enggak kita yang sudah bekerja dari pagi hingga malam, biasanya setelah masuk kamar, setelah pulang, tanpa ganti pakaian, ada juga yang langsung tidur karena sudah lelah. Dan adanya virus ini mengingatkan kita untuk yuk kembali kita membersihkan diri sebelum masuk ke rumah. Dan jadi ketika dikatakan new normal itu, saya lebih suka menggunakan kata back to basic. Karena ini adalah basic dari kehidupan yang sudah kita lakukan dari zaman dahulu, tetapi karena perubahan zaman kita melupakannya secara perlahan tapi pasti. Dan sama seperti murid-murid yang mulai kembali kepada kehidupan awal, namun dengan pemahaman yang baru, dengan awareness atau kesadaran yang baru. Sekarang para murid memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan ajaran yang sudah Yesus tunjukkan dan sudah mereka ikuti.
Dan tugas kita sekarang adalah mempersiapkan diri kita untuk kembali ke apa yang sudah kita lakukan pada zaman dahulu. Dan apa yang kita lakukan akan memancarkan siapa diri kita sebetulnya. Yesus di sini mau mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa seberapa lama dan seberapa dekat kamu dengan aku, dengan Yesus, itu tidak akan berguna. Itu tidak akan ada fungsinya ketika basic atau basis dari diri kita tidak kuat untuk menjalankan perintahnya. Hal ini serupa dan sama ketika dalam kesiapan diri kita untuk menyambut new normal ini. Saya mengajak kita semua untuk mengingat apa yang sudah diajarkan oleh orang tua kita zaman dahulu, yang mau membersihkan diri dari segala kotoran dari luar. Karena pada akhirnya seberapa hebat alat medis yang ditemukan, seberapa canggih alat kesehatan yang ada di dunia ini, itu tidak akan ada gunanya. Itu tidak akan berfungsi ketika kita tidak memiliki kesadaran akan tanggung jawab kebersihan dari diri kita sendiri. Semua itu tidak akan berguna ketika kita tidak memiliki kesadaran. Sama seperti para murid, seberapa lama mereka mengenal Yesus tidak akan berguna ketika mereka hanya berdiam diri di Galilea tanpa memiliki keinginan dasar yang kuat untuk melakukan perubahan. Selamat mempersiapkan diri untuk menyambut sesuatu yang baru, dan selamat mempersiapkan diri untuk kembali ke basic hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau
menyatakan pengakuan iman percaya kita dengan sikap yang sempurna seturut dengan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan bersatu di dalam doa syafaat, dan kembali dalam doa syafaat ini kita akan mendoakan secara pribadi pergumulan kita di dalam keluarga bersama anggota keluarga yang ada di rumah atau bersama orang yang ada di sekitar Anda. Dan kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh Engkau berikan kepada kami. Kiranya firman-Mu dapat menguatkan kami, dapat mengingatkan kami kembali akan pentingnya hidup untuk kembali dalam apa yang sudah diajarkan, untuk kembali ke awal, untuk kembali ke basic hidup kita dalam menghadapi pandemik yang ada sekarang ini. Dan kiranya Engkau yang juga mau menguatkan kami untuk dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dan pada kesempatan kali ini Tuhan, kami hendak menaikkan doa-doa permohonan kami. Kiranya Engkau yang mau mendengarkan dan menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Pada kesempatan kali ini, kami berdoa untuk Ibu Hira Sabarti Aceh, untuk Ibu Farida Baidan, Ibu Nyirosita, untuk anak Ruth Nathaniela, dan juga untuk Opa Warnawawi. Dalam keadaan sakit, kami menyerahkan seluruh pengobatan yang dilakukan oleh orang terkasih kami untuk kesembuhan, agar apa yang mereka inginkan, apa yang mereka dambakan untuk kesembuhan, Kau yang berikan. Dan berkati juga dokter, perawat yang menjaga dan memberikan perawatan yang terbaik, agar mereka dapat sembuh, mereka dapat merasakan sukacita bersama keluarga di tempat mereka masing-masing. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga yang merawatnya, Engkau yang berikan mereka kekuatan serta pengharapan, agar mereka dapat terus kuat hanya di dalam Engkau dan hanya berdasarkan kasih karunia-Mu. Dan kami juga berdoa dan mengucap syukur untuk rekan-rekan kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Oma Yuni, anak Nadia Safiara Situmorang, anak Nikolas Yoga Segara, dan Anil Rayendra Sudrajat. Engkau yang memberkati setiap pertambahan umur yang dirasakan untuk orang tua terkasih kami, dan juga untuk anak-anak kami, agar dalam pertambahan umurnya Kau juga mau menambahkan sukacita dan takut akan Engkau. Dan kiranya di pertambahan umur ini juga Engkau yang memberikan mereka kasih karunia, agar apa yang mereka cita-citakan dapat tercapai. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia yang sedang berjuang melawan COVID-19 ini. Engkau yang berikan kekuatan bagi dokter, perawat, agar mereka tidak henti-hentinya mau membantu, mau bersama berjuang. Terkhusus untuk warga negara Indonesia, baik yang harus bekerja di luar
maupun kami yang berada di rumah, ataupun kami yang sudah kehilangan pekerjaan. Kau yang terus menjaga kami, Kau yang melindungi setiap kami, agar kami dapat sama-sama berjuang untuk melawan pandemik ini dan dapat keluar dari masalah ini secara bersama-sama dengan penuh kebanggaan. Dan ya Tuhan, kami akan menaikkan doa-doa permohonan kami di dalam keluarga. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi bersama orang terkasih yang ada di sekitar Anda. Dan seluruh doa dan permohonan ini kami naikkan dan kami satukan hanya dengan doa yang Kau ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya, dengarkanlah ayat firman Tuhan yang mendasari persembahan ini. Diambil dari Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Sambil persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dari NKB 133.
saudara-saudari, mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa dalam surga yang kudus, kami naikkan syukur dan terima kasih kepadamu, karena Allah Bapa sudah mencukupi berbagai kebutuhan kami hari demi hari, setiap harinya dengan kecukupan makan dan minum di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang dialami dunia, secara khususnya bangsa dan negara kami Indonesia. Bapa Surgawi, pada kesempatan ini kami menaikkan syukur dan terima kasih karena kami dimampukan untuk memberikan persembahan di tengah-tengah masa sulit yang kami alami ini. Dan persembahan ini kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus, sumber segala berkat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kini kembalilah dalam hidup kita dengan penuh pengharapan dan sukacita hanya kepada Allah. Kita akan menyambut dari Kidung Jemaat 432, bait yang pertama dan yang kedua. Padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan. Sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahu rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh dunia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan kusampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus putranya. Kerajaan Allah penuh dunia, itu berita bagi isi dunia. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus kiranya melimpahi kita dari sekarang ini dan selama-lamanya. Amin. Saat teduh untuk kita sekalian.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.